lagi dibubarin pakai gas air mata, spray mata. Demonstrasi buruh yang digelar Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Gabungan Buruh Gebrak hari ini diklaim paling lama dan terbesar. Ini luar biasa, demonstrasi buruh terlama dan terbesar malam ini. Malam ini alhamdulillah serikat buruh mulai berdiri karena kita memang tidak pernah masuk ke hal kecil. Karena fokus kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kata salah satu orator dari mobil komando di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis 10 Agustus 2023 malam. Sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, massa buruh mulai berhamburan. Mereka bersyukur polisi tidak memaksa buruh yang tersisa untuk membubarkan diri. Alhamdulillah kita yang tadi mau diusir paksa tidak jadi, ujar orator. Petugas PPSU juga terlihat mulai bekerja membersihkan sampah sisa-sisa aksi. Sejumlah buruh mulai balik kanan. Aparat kepolisian masih berjaga di sekitar lokasi. Sebelumnya sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, ribuan buruh masih di lingkungan Patung Kuda Jakarta Pusat kembali membakar kayu dan plastik pembatas jalan. Tak ada orasi dari pendemo, beberapa di antaranya hanya duduk-duduk santai. Sejumlah polisi berjaga di Patung Kuda, sementara ratusan brimob bersiap di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di depan gedung Bawaslu. Massa buruh dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) dan Gerakan Buruh Bersama Rakyat Gebrak pada hari ini melakukan aksi dengan sejumlah tuntutan. Salah satu tuntutan dan yang utama adalah mereka mendesak pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 23/2023 tentang Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Gedung Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat menjadi tempat mereka memulai demonstrasi. Buruh dalam jumlah yang sangat besar berkumpul sejak pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan orasi, ribuan massa demonstran bergerak ke kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi dipusatkan di kawasan tersebut hingga tengah malam. Lalu apakah aksi unjuk rasa para buruh masih berlangsung hingga petang hari ini? Kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada Fatimah Albar dan juga Leo Chandra. Ya, pertama kita menuju ke Fatimah Albar terlebih dahulu. Oke, kita menuju ke Leo terlebih dahulu, pemirsa. Leo, Anda bisa sampaikan persisnya Anda berada di mana saat ini? Ya, selamat sore Tisandro dan juga pemirsa. Saat ini saya berada tepat di depan Monas, di mana memang hari ini itu merupakan aksi demo oleh sejuta buruh yang tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASBB. Dan seperti yang terlihat di kamera bahwasannya ini merupakan para pendemo yang memang mereka meminta untuk pemerintah dan juga Presiden Jokowi untuk segera menghapus Omnibus Law Tenaga Kerja dan juga Kesehatan. Dan juga mereka juga meminta untuk pemerintah dan juga Presiden Joko Widodo untuk melakukan menghapuskan juga pengembangan dan penguatan sektor keuangan serta mewujudkan jaminan sosial khususnya bagi masyarakat dan juga para buruh. Dan seperti yang terlihat juga bahwasannya saat ini mereka sedang melakukan orasi di mana memang diketahui ada sebanyak sejuta buruh yang langsung terjun di tepatnya di Monas saat ini, dan mereka berorasi untuk meminta agar segera menghapus Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang mereka merasa bahwasannya ini merugikan bagi para buruh. Dan juga diketahui bahwasannya jalan sekitar Gambir menuju Monas ini ditutup, dan juga untuk sekitar MH Tamrin dan juga Bundaran HI ini adanya terjadi pengalihan arus. Dan diketahui juga bahwasannya ada sebanyak 6.600 personil gabungan kepolisian dan juga TNI ini
diketahui mengalami kewalahan karena memang diketahui jumlah buruh ini tidak sebanding dengan petugas keamanan yang memang hari ini saat ini juga terus mengamankan situasi berjalannya aksi demo ini dan meminta kepada para buruh ini agar tetap melakukan aksi demo dengan damai seperti itu. Dan informasi yang saya dapatkan juga bahwasannya para buruh ini akan terus melakukan aksi demo hingga nanti malam dan mereka akan terus menunggu keputusan agar Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang Kesehatan segera dihapus. Dan seperti itu Tisa dan juga Andro, kembali Anda di studio. Leo, kami ingin tahu bagaimana pengamanan yang ada di sana karena hingga petang hari ini mereka belum membubarkan diri sama sekali. Ya Andro, seperti yang terlihat memang saat ini saya berada di tengah kerumunan para demonstran dan para buruh yang dimana memang diketahui juga untuk pihak pengamanan dari kepolisian dan juga TNI memang diketahui berjaga di sekitar Monas dan melihat aksi berjalan para demonstran ini melakukan aksi demo seperti itu. Dan terlihat seperti yang di layar kaca Andra, para demonstran dan juga para buruh ini mereka terus melakukan aksi demo agar pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo untuk segera menghapus Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa ini tidak membuat buruh sejahtera. Dan seperti terlihat di layar kaca Anda dan juga pemirsa, memang saat ini pihak kepolisian dan juga TNI terus mengikuti dan juga melakukan pengamanan untuk mengikuti bagaimana proses berjalannya demo hari ini oleh para buruh. Seperti itu. Leo, apakah ada rencana mungkin dari pihak berwenang untuk menemui para demonstran yang menyampaikan aspirasinya hari ini? Ya, bisa untuk pihak yang berwenang terkait dengan pemerintahan dan juga diketahui bahwasannya para demonstran dan para buruh ini memang datang langsung ke Balai Kota untuk meminta kejelasan dan kepastian terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa ini memang tidak mensejahterakan para buruh dan belum ada informasi terkait apakah pemerintah terkait yaitu Presiden Joko Widodo akan segera datang atau menghadiri di mana memang diketahui hari ini itu seluruh sejuta buruh dari Jabodetabek dan juga Jawa Barat datang langsung dan turun tepatnya di Monas. Seperti itu, Tisa dan Andro, kembali ke Anda di studio. Dari kawasan Monas, Leo Chandra, kita menuju ke Fatima Albar. Bagaimana situasi di Fatima Albar, tepatnya di kawasan Patung Kuda Jakarta? Apakah massa dari buruh tetap bertahan di sana, belum membubarkan diri? Fatima Albar. Ya, Andro, Tisa dan juga pemirsa, memang sejak siang tadi ribuan massa buruh turun ke jalan di berbagai titik, salah satu di tempat saya melaporkan di depan Patung Kuda Jakarta Pusat. Dan jika bisa gambarkan, di belakang saya ini tepat depan gedung ESDM merupakan kumpulan dari ribuan massa buruh yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya dan sejumlah tuntutannya. Dan bisa dilihat di belakang atau di layar Anda, memang saat ini situasinya semakin ramai sejak siang tadi dan ini diperkirakan ribuan massa dimulai dari gedung ESDM, Kementerian ESDM menuju mengular ke belakang hingga Kementerian Agama dan kemungkinan sampai perempatan Sarina. Dan jika kita lihat memang situasi terus bertambah. Tadi saya sempat menanyakan ke pihak Kapolres Jakarta Pusat Bapak Kombes Komarudin yang menyatakan bahwa memang sejatinya unjuk rasa itu sesuai peraturan atau sesuai undang-undang dibatasi hingga pukul 6 sore. Namun jika kita lihat situasi saat ini kurang lebih 10 menit lagi menuju pukul 6 sore massa buruh justru bertambah lebih banyak dari tadi siang. Dan tadi saya menanyakan apakah yang akan dilakukan dari pihak kepolisian bahwa memang nanti pihak kepolisian jika di atas jam 6 sore massa buruh belum meninggalkan lokasi tempat berunjuk rasanya atau menyampaikan tuntutannya akan berkoordinasi dengan pihak koordinator dari Serikat Buruh itu sendiri untuk meminta agar massa ini pulang atau meninggalkan tempat lokasinya, mengingat sesuai peraturan perundang-undangan ada batas waktu untuk masyarakat menyampaikan orasinya. Dan saat itu pemirsa bisa dilihat memang situasinya semakin ramai dan ini berdampak ke beberapa lalu lintas atau kemacetan lalu lintas sehingga pihak Polda Metro atau dan bersama dengan Kapolres Jakarta Pusat melakukan rekayasa lalu lintas
Di antaranya Jalan Merdeka Barat itu dilakukan penutupan. Kemudian untuk arah lalu lintas menuju HI dibelokkan ke arah Kebon Sirih karena situasi di depan patung kuda semakin ramai. Kemudian memang ada sejumlah tuntutan yang disampaikan, yang saya dengarkan dari tadi. Apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para serikat buruh ini? Di antaranya ialah meminta untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian meminta untuk dicabutnya Omnibus Law Undang-Undang Kesehatan, serta mewujudkan jaminan sosial. Selain itu mereka juga meminta untuk menaikkan upah minimum buruh sebesar 5% pada 2024 mendatang. Dan nanti kita akan menunggu apakah masa akan terus bertambah hingga malam nanti atau memang dari pihak Kapolres Jakarta Pusat dapat mengurai kepadatan massa buruh di tempat saya melaporkan di Patung Kuda Jakarta Pusat. Itu dia pemirsa, kita akan kabarkan nanti update-nya seperti apa. Namun untuk situasi saat ini tempat saya melaporkan masih kondusif dan kita akan menunggu langkah apa yang akan diambil oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan dari unjuk rasa di tempat saya melaporkan. Demikian, kembali ke studio. Ya, Fatima, biasanya unjuk rasa itu izinnya hanya sampai jam 6 sore. Jika seandainya massa tidak membubarkan diri, polisi ataupun petugas keamanan di sana akan mengambil langkah ataupun sikap begitu. Anda bisa sampaikan tidak? Mungkin apa saja atribut-atribut keamanan yang Anda lihat di sana untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, Tisa dan juga pemirsa, situasi saat ini masih kondusif dan memang seperti tadi saya sampaikan sesuai perundang-undangan masa dibatasi hingga jam 6 sore. Namun tadi dari pihak Kapolres Jakarta Pusat menyampaikan akan ada dispensasi waktu mengenai hal itu, dan nantinya jika memang masa tidak terus terurai, hal pertama yang dilakukan adalah pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan korlap dari serikat buruh itu sendiri berkumpul untuk meminta mereka meninggalkan lokasi. Jadi untuk langkah yang diambil, langkah pertama adalah berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak atau pimpinan-pimpinan dari serikat buruh ini untuk meminta masanya meninggalkan lokasi karena sudah menuju pukul 6 dan memang ini merupakan jam pulang kantor. Dari pihak kepolisian juga dikhawatirkan ada terjadinya kemacetan yang cukup berat atau cukup mengular. Begitu, Tisa. Fatima Albar, kami ingin tahu, kalau memungkinkan Fatima mungkin bisa langsung bertanya kepada massa buruh. Kalau memungkinkan, kalau tidak kami juga ingin tahu sebenarnya mereka ini berasal dari daerah mana saja. Andro, maaf bisa diulang pertanyaannya, Andro. Massa ini berasal dari daerah mana saja karena kondisi jalan juga sepertinya tertutup sama sekali, Fatima Albar. Masih tersambung bersama kami, Fatima Albar? Halo, Fatima. Ya, Andro, jika saya kabarkan tadi memang saya sempat bertanya ke beberapa demonstran di sini. Mereka ini berasal dari berbagai serikat buruh, dari berbagai macam pekerjaan, dan memang dari berbagai daerah. Khususnya bagian Jawa, mereka berkumpul menuju ke Jakarta bersama serikat-serikat buruh mereka. Jadi memang seperti yang kami informasikan, menurut pantauan saya di lapangan, serikat buruh ini bukan hanya dari Jakarta, bahkan bukan dari Jabodetabek, tapi juga dari berbagai pihak atau wilayah di Jawa juga ikut turut berkumpul ke tempat saya melaporkan, sehingga memang situasi ini lebih banyak dari biasanya bisa kami gambarkan atau lebih padat. Jadi memang bukan hanya dari Jabodetabek saja, tapi di luar Jabodetabek turut berkumpul menyampaikan sejumlah tuntutannya. Baik. Fatima Albar, Anda bisa sampaikan tidak? Mungkin di jalan sekitar di sana ditutup dan ini kita tahu bahwa jam yang cukup padat di tengah ibu kota Jakarta. Ada soal pengalian arus lalu lintas yang mungkin Anda dapatkan informasinya? Iya, Tisa dan juga pemirsa, memang betul pihak Kapolres dan Kapolda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas, di antaranya penutupan Merdeka Barat. Jalan Merdeka Barat itu ditutup, kemudian yang ingin mengarah ke Bundaran HI itu diarahkan atau dilimpahkan ke Kebon Sirih dan berbagai macam rekayasa lalu lintas. Dan seperti kami sampaikan bahwa memang rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional. Jadi dari pihak kepolisian akan terus memantau situasi dan memang diperlukan ada penambahan rekayasa lalu lintas akan terus dilakukan. Namun dapat kami informasikan situasi saat ini masih kondusif dan rekayasa lalu lintasnya belum ditambah. Sementara itu. Baik, Fatima Albar dari kawasan Patung Kuda Jakarta sore hari ini masih cukup ramai di sana. Sebelumnya ada Leo Chandra, bahkan di Monas massa buruh masih terus bertahan meskipun situasinya kami juga berharap sampai dengan malam hari ini
harusnya pukul 18 ini masa juga sudah bubar. Situasinya kondusif sejauh ini saya. Ya, sejauh ini memang kondisinya masih kondusif pemirsa. Memang masa ini terdiri dari berbagai aliansi buruh di tanah air, tidak hanya berasal dari Jabodetabek saja, tapi juga berbagai daerah lainnya. Ada ribuan massa yang turun ke jalan pemirsa memenuhi sepanjang jalan dari Monas sampai dengan ke Patung Kuda, dan ini mengakibatkan sejumlah jalan di sekitar lokasi demonstrasi harus ditutup dan tentunya para pengendara ataupun pengemudi harus mencari jalan lain. Salah satu tuntutan mereka adalah pemirsa mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan juga mereka meminta jaminan seumur hidup kepada pemerintah terhadap kaum buruh. Kemudian juga mereka meminta revisi adanya Undang-Undang Kesehatan dan juga sejumlah tuntutan-tuntutan lainnya. Dan sejauh ini kondisi masih tetap kondusif, masih tetap aman, tidak ada keributan tentu saja, dan tampaknya kita belum tahu apa kira-kira mekanisme yang persisnya akan diambil oleh pihak berwajib jika demonstran ini melebihi batas waktu dari izin. Biasanya kalau demonstrasi itu hanya sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat.